Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bahkan salah seorang ulama, Abdul Aziz bin Umair, mengatakan bahwa ketika orang melaksanakan sholat, dia rajin melaksanakan sholat, maka itu hanya mengantarkan separuh perjalanan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal-amal puasanya lah yang mengantarkan dia sampai ke hadapan pintu surga. Kemudian kata beliau, dan sedekahmu lah yang membuat engkau masuk ke dalam surga tersebut. Menggambarkan betapa pentingnya kita untuk melaksanakan, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah, pemirsa, sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus mendapatkan karunia yang berlimpah, yang tiada taranya. Rizkinya senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan terus membersamai kita dan kita terbebas dari wabah COVID-19 ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang pentingnya kita menghidupkan bulan Ramadan dengan bersedekah. Karena Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Infaq, bulan untuk memberikan infak dan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita berusaha mengisi waktu-waktu akhir dari Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tadi dijelaskan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan hartanya bil-laili wan-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Kemudian sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim, dan bagi mereka akan ada balasan yang sangat besar, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang berinfak ini tidak akan pernah diliputi oleh kekhawatiran yang terlalu berlebihan, kesedihan yang terlalu berlebihan di dalam hatinya, karena sedekah dan infaknya yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah ilustrasi, ada sebuah kisah ya, yang menjelaskan, yang mirip dengan penjelasan ayat ini. Di Kufah ya, ketika itu ada salah seorang yang terkenal dengan nama Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, sehingga dia juga merupakan cicit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam beberapa tahun ketika itu di kota Kufah, penduduk masyarakat Kufah, khususnya orang-orang miskin, duafa ya, itu seringkali bingung
karena ada waktu-waktu tertentu di kota Kufah itu, di mana di depan rumahnya pagi-pagi sudah ada sembako yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Ada gandumnya, ada minyak saminnya, ya, ada kismisnya, ada pokoknya perlengkapan makanan, kebutuhan makanan yang ada ketika itu. Ada waktu-waktu tertentu hampir rumah-rumah orang-orang miskin yang cukup banyak di kota Kufah itu semua dapat bagian yang sama. Tiba-tiba ketika keluar di pagi hari, ya, di depan pintu rumahnya sudah ada. Tanpa pernah ada yang tahu siapa yang meletakkan barang tersebut. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ya, terjadi bertahun-tahun. Setelah itu kemudian satu ketika sampai pada peristiwa wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, ya, bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma ini. Nah, setelah wafatnya itu kemudian tidak ada lagi orang yang meletakkan, tidak ada lagi berita secara misterius, ya, bahwa ada orang yang meletakkan sembako di depan rumah-rumah orang-orang yang miskin yang ada di kota Kufah. Maka terbuktilah, ya, diyakinilah, apalagi ketika beliau dimandikan, di pundak beliau itu ada seperti daging kulit yang menebal, ya, seperti habis dipakai memikul atau memanggul sesuatu. Dan itu sering kali, atau mungkin bahkan orang mungkin ketika itu mengira bahwa beliau ini bekerja sebagai kuli panggul, padahal beliau kan tidak pernah bekerja sebagai kuli panggul. Nah, barulah diceritakan, disampaikan oleh sanak familinya, ternyata selama ini, selama bertahun-tahun di kota Kufah itu, beliaulah yang di tengah malam memikul sembako itu, ya, sudah dia bagi-bagi dalam paket-paket dan dipikul dan dia antar ke rumah-rumah orang-orang fakir miskin yang ada di kota Kufah. Tanpa pernah ada yang tahu siapa yang meletakkan sembako tersebut di depan rumahnya. Sampai nanti ketahuan setelah beliau wafat dan tidak ada lagi orang yang mengantarkan sembako itu, baru ketahuan ternyata selama ini yang memberikan sembako itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa kedermawanan yang luar biasa dari Imam Ali Zainal Abidin tersebut, yang dimana beliau mempraktekkan untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah lailan wa naharan, beliau memilih di malam hari. Kemudian sirran wa alaniyah, beliau memilih untuk diam-diam tanpa ada yang tahu. Ya, sehingga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa kedermawanan itu sangat penting. Apalagi di dalam kondisi situasi COVID-19 seperti ini. Banyak tetangga kita yang membutuhkan makanan, yang kehilangan pekerjaan, sehingga membutuhkan santunan dari orang-orang yang berlebih hartanya. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, sehingga marilah kita, ya, akhiri Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penjelasan Al-Qur'an tidak hanya sirran wa alaniyan, kemudian lailan wa naharan, tapi juga disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya, ini berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian dari infak kita itu adalah suatu perdagangan yang tidak pernah merugikan kita. Tijaratan lan tabur. Sehingga marilah kita, ya, sempurnakan Ramadan kita dengan memperbanyak infak dan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ilustrasi yang lain, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan, suatu ketika Nabiullah Musa kalimullah itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, manakah amal-amal ibadahku yang engkau cintai, yang engkau sukai?" Maka kemudian kata Nabi Musa, apakah salatku ya Allah? Kemudian kata Allah menjawab pertanyaannya Nabi Musa, Allah mengatakan, berfirman bahwa bukan, salatmu itu untuk engkau. Karena salatmu lah yang membuat engkau terbebas dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang fahsya dan mungkar. Ya, kemudian yang selanjutnya Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah, apakah wiridku, zikir-zikirku ya Allah?
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bukan juga ya, bukan amal ibadah itu yang aku cintai, yang aku sukai. Ya, karena zikirmu itu pun juga kembali kepada engkau. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka membuat hati kita tenang. Maka kata Allah, zikirmu juga itu buat engkau. Kemudian kata Nabi Musa, apakah puasaku ya Allah, yang engkau terima, yang engkau cintai, yang engkau sukai dari amal-amal ibadahku itu? Maka kata Allah, amal ibadah puasamu pun juga seperti itu. Juga itu untuk engkau. Karena ketika kita berpuasa, kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, punya pengendalian diri. Maka itu pun itu untuk engkau pula, kata Allah. Kemudian, apakah sedekahku ya Allah, kata Nabi Musa? Maka kata Allah, itulah amal ibadah yang aku sukai, yang aku cintai, yaitu sedekahmu wahai Nabi Musa. Karena ketika engkau memberikan sedekah, infak kepada orang yang membutuhkan dan orang itu berbahagia, senang ya, sangat berbahagia, gembira dengan pemberianmu itu, maka aku pun hadir dalam hati mereka dan senang atas hal tersebut. Jadi Allah sangat bahagia, sangat senang atas kegiatan-kegiatan orang-orang yang memberikan sedekahnya, hartanya di jalan Allah dan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari ilustrasi kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang ulama, Abdul Aziz bin Umair, mengatakan bahwa ketika orang melaksanakan sholat, dia rajin melaksanakan sholat, maka itu hanya mengantarkan separuh perjalanan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal puasanya lah yang mengantarkan dia sampai ke hadapan pintu surga. Kemudian kata beliau, dan sedekahmu lah yang membuat engkau masuk ke dalam surga tersebut. Menggambarkan betapa pentingnya kita untuk melaksanakan, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penjelasan kitab di dalam kitab Tarikh Al-Dimashqi digambarkan bahwa iblis ya atau syaitan itu lebih khawatir ya, lebih takut kepada orang yang fasik tetapi dia pemurah hatinya, dermawan, ketimbang orang yang mukmin tetapi dia bakhil ya. Jadi iblis itu lebih senang kepada orang yang mukmin tapi bakhil ketimbang orang yang fasik tetapi dia dermawan. Ternyata karena apa ya? Dalam penjelasan kitab tersebut bahwa ketika orang mukmin itu bakhil, pelit ya, medit ya, maka kemudian memudahkan baginya Allah akan menurunkan murka kepadanya. Ya. Akan tetapi bagi orang yang fasik tetapi dia dermawan, dia pemurah, dia baik hati, dia senang berinfak, bersedekah, maka itu akan memudahkan bagi Allah untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadanya dan mengembalikan dia ke jalan yang lurus. Ya, sehingga di sini juga kembali pentingnya menghadirkan sifat filantropis, ya, berusaha untuk memperbanyak sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, hadis qudsi kalau tidak salah, ketika itu malaikat ya pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang paling kuat itu? Ya, apakah yang kuat itu? Kemudian para malaikat mengatakan besi ya Allah. Ternyata kata Allah, wah besi bisa dibakar oleh api gitu ya, bisa dilumat oleh api. Kalau begitu api ya Allah yang paling kuat itu. Kata Allah, bukan juga, api bisa musnah kalau dia disiram oleh air. Kalau begitu berarti air yang kuat ya Allah. Kata Allah, oh enggak, air ternyata bisa diombang-ambingkan oleh angin, oleh udara. Kalau begitu udara ya Allah ya. Kata Allah, bukan. Jadi bukan itu semua, akan tetapi yang hebat, yang kuat, yang paling kuat di bumi itu adalah sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan betapa besarnya kekuatan daripada sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak penjelasan di dalam Al-Qur'an yang menceritakan bahwa nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang kafir, orang-orang fasik itu minta diberikan waktu, kesempatan untuk dihidupkan lagi. Ya, dan ketika itu dikatakan bahwa mereka minta dihidupkan agar mereka bisa bersedekah. Bukan untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, dan sebagainya, tetapi minta diberikan kesempatan hidup agar mereka bisa bersedekah. Menggambarkan ternyata memang pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersedekah
di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali nantinya, dan itu akan bisa kita saksikan di yaumil qiyamah kelak. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga Ramadan kita tidak hanya sekedar syahrul siyam, syahrul Quran, ya, berpuasa, membaca Al-Quran, kemudian syahrul qiyam, kita melaksanakan sholat lail, sholat tarawih dan sebagainya, akan tetapi kita sempurnakan juga dengan syahrul infak dan syahrul sadaqah. Mari kita sempurnakan Ramadan kita dengan memperbanyak sedekah dan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.